Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan paparan materi mengenai teori struktural Robert Stanton beserta hasil analisisnya. Berikut merupakan paparan penjelasannya. Menurut Semi dalam Sudrajat tahun 2015, halaman 23, pendekatan struktural dinamakan juga pendekatan objektif, karena berpandangan bahwa untuk menanggapi karya sastra secara objektif, haruslah berdasarkan pemahaman terhadap karya sastra itu sendiri. Menurut Sangidu tahun 2004, halaman 16, teori struktural adalah suatu disiplin yang memandang karya sastra sebagai suatu struktur yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Konsepnya, pendekatan objektif adalah pendekatan yang memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai struktur yang otonom dan bebas dari hubungan dengan realitas, pengarang, maupun pembaca menurut Wiyadmi tahun 2009. Palek dan Warren tahun 1990 menyebutkan pendekatan ini sebagai pendekatan intrinsik, karena kajiannya difokuskan pada unsur intrinsik karya sastra yang dipandang memiliki kebulatan, koherensi, dan kebenaran sendiri. Praktik pendekatan ini mengacu pada teori struktural. Sebuah karya sastra menurut kaum strukturalisme adalah sebuah totalitas yang dibangun secara koherensif oleh berbagai unsur pembangunnya. Struktur karya fiksi menyaran pada pengertian hubungan antar pembangunnya yang bersifat timbal balik, saling menentukan, saling mempengaruhi yang secara bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Menurut Nurgiantoro tahun 2002, halaman 36. Kemudian selanjutnya ada karakteristik. Jadi, Tiu pada tahun 1988 mengemukakan pendapatnya bahwa analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua anasir dan juga aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Maka dari itu, Robert Stanton mencetuskan teori yang memiliki karakteristik, yakni membagi strukturnya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fakta-fakta cerita, kemudian yang kedua sarana-sarana kesastraan, dan yang ketiga ada tema cerita. Nah, pada bagian ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai teori struktural Robert Stanton, yang mana pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Robert Stanton membagi struktur karya sastra menjadi 3 bagian. Sebelum kita membahas mengenai contoh analisis karya sastra menggunakan teori struktural Robert Stanton, ada baiknya saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dibahas pada bagian struktur karya sastra menurut Robert Stanton ini. Sesuai yang sudah kami paparkan sebelumnya, bahwa Robert Stanton membagi 3 struktur karya sastra, yakni yang pertama akan kita bahas adalah fakta-fakta cerita. Fakta-fakta cerita di dalamnya memuat unsur alur, karakter, dan juga latar. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita, yang bila dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamakan struktur faktual atau tingkatan faktual cerita yang merupakan salah satu aspek cerita yang disorot dari satu sudut pandang. Nah, bagian dari fakta-fakta cerita yang pertama akan kita bahas adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal saja. Apa sih yang dimaksud peristiwa kausal itu? Jadi, peristiwa kausal itu adalah peristiwa yang menjadi sebab dan akibat dari peristiwa lain yang tidak dapat diabaikan, karena berpengaruh pada keseluruhan karya. Sebuah cerita tidak akan dimengerti seutuhnya tanpa adanya pemahaman peristiwa yang mempertautkan alur, hubungan kausal, dan juga keberpengaruhannya. Kemudian selanjutnya ada karakter.
Karakter biasanya digunakan dalam dua konteks. Yang pertama merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita, dan yang kedua merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan juga prinsip moral dari setiap individu. Dan unsur dari fakta-fakta cerita yang terakhir adalah latar. Latar merupakan lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita. Latar dapat berwujud dekor, waktu-waktu tertentu, dan juga suasana jiwa sang karakter. Kemudian bagian struktur yang kedua ada sarana-sarana kesastraan. Sarana kesastraan merupakan teknik yang digunakan oleh pengarang dalam memilih dan menyusun detail-detail cerita menjadi suatu pola yang bermakna, yang mana di dalam sarana sastra memuat judul, sudut pandang, gaya dan ton, simbolisme, serta ironi. Yang pertama adalah judul. Judul selalu relevan terhadap karya yang diampunya, sehingga keduanya membentuk satu kesatuan. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang merupakan tempat kita memahami peristiwa pada cerita. Dari sisi tujuan, sudut pandang terbagi menjadi 4 tipe, yakni orang pertama utama, yang karakter utamanya bercerita dengan kata-katanya sendiri. Kemudian sudut pandang orang pertama sampingan, yakni cerita dituturkan oleh satu karakter yang bukan karakter utama, atau yang biasa disebut karakter sampingan. Kemudian orang ketiga terbatas, yakni pengarang mengacu pada semua karakter dan memposisikannya sebagai orang ketiga, tetapi hanya menggambarkan apa yang dapat dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu karakter saja. Kemudian yang terakhir ada orang ketiga tidak terbatas, yakni pengarang mengacu pada setiap karakter dan memposisikannya sebagai orang ketiga serba tahu. Unsur sarana kesastraan yang akan dibahas selanjutnya adalah gaya dan ton. Gaya merupakan cara pengarang dalam menggunakan bahasa, sedangkan ton adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Ton dapat dilihat dari berbagai wujud, misalnya ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh perasaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada simbolisme. Simbol berwujud detail-detail konkret dan faktual, serta memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca. Dalam fiksi, simbolisme dapat memunculkan 3 efek yang bergantung pada penggunaan simbol. Yang pertama, simbol muncul pada kejadian penting dalam sebuah cerita yang menunjukkan makna dari peristiwa tersebut. Yang kedua, simbol yang ditampilkan berulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. Dan yang terakhir, simbol yang muncul pada konteks yang berbeda akan membantu kita menemukan tema. Dan yang terakhir ada ironi. Ironi adalah cara untuk menunjukkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Dan bagian struktur yang terakhir atau yang ketiga adalah tema cerita. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia atau sesuatu yang menjadikan pengalaman begitu diingat. Tema membuat cerita lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan berdampak. Tema hendaknya memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, selalu mempertimbangkan bagian detail yang menonjol dalam sebuah cerita. Yang kedua, tidak berpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi. Dan yang ketiga, tidak sepenuhnya bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan. Dan yang keempat, diujarkan secara jelas oleh cerita bersangkutan. Berikut merupakan hasil analisis cerpen. Yang pertama adalah fakta cerita. Alur yang digunakan yaitu adalah alur maju. Adapun tahapan alur, yang pertama adalah tahap pengenalan. Tahap pengenalan ini dibuktikan dalam kutipan, dalam keluarga kami,
nenekku orang yang paling senang memunguti cerita di luar dan membawanya pulang ke rumah. Ia senang berkumpul bersama perempuan-perempuan tua dan bergosip tentang kejadian yang berkembang di sekitar tempat tinggal kamu. Selanjutnya adalah tahap pemunculan konflik. Tahap ini dibuktikan dalam kutipan. Biasanya ibu-ibu cepat menggiring kami ke kamar. Di rumah, ibu satu-satunya orang yang berusaha keras menjauhkan kami dari gosip seputar kemerosotan moral. Kami tidak boleh mendengar gosip soal perempuan muda hamil di luar nikah. Tahapan alur selanjutnya yaitu adalah tahap peningkatan konflik. Tahap ini dibuktikan dalam kutipan. Adikku di usia 9 tahun 3 bulan ketahuan menyimpan gambar perempuan telanjang dalam saku celananya. Nenekku bilang, pada waktunya semua anak lelaki pasti akan melakukan itu. Ayahku tidak memberikan pendapat apa-apa. Ia mati kutu di bawah pandangan mata nenek yang seolah menyimpan sebuah rahasia besar masa kecilnya. Ibuku tidak berbicara dengan adikku selama 1 minggu. Selanjutnya adalah tahap klimaks. Pada tahap ini dibuktikan dalam kutipan, selama adikku sakit, ketegangan antara nenek dan ibuku makin tinggi. Ayahku makin berlama-lama di toko atau di rumah temannya, atau ia akan girang sekali jika mendengar sebuah kabar kematian, dan ia akan melakukan tugasnya berkeliling mengumpulkan dana kesedihan. Kadang, ia sudah sore sekali dan tak jarang mendapati ibuku sudah memasukkan semua pakaiannya ke dalam koper dan membicarakan tentang perpisahan. Tahapan alur yang terakhir yaitu adalah tahap penyelesaian. Pada tahap ini dibuktikan dalam kutipan, namun ayahku selalu bisa meyakinkan ibuku bahwa mereka ditakdirkan untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama, dan ibuku menangis, dan ayahku memeluknya. Kutipan selanjutnya adalah, dari hari ke hari aku makin giat belajar dan makin menyukai buku-buku. Ayahku menyemir rambutnya yang mulai beruban. Ibuku makin tidak banyak bicara, kecuali menyangkut sesuatu yang penting. Selanjutnya adalah karakter. Yang pertama adalah tokoh nenek, sebagai tokoh utama yang gemar bergosip. Hal ini dibuktikan dalam kutipan. Setiap pulang, nenekku berhenti di pintu dan berkata, "Kalian tahu, perawan tua Sima baru saja pulang membawa bayi tanpa seorang suami. Kalian tahu, Bandot Jogi ketahuan mengintip gadis-gadis di pemandian umum." Berdasarkan kutipan tersebut, menggambarkan bahwa nenek merupakan tokoh yang cerewet dan gemar bergosip. Tokoh ini juga digambarkan tidak bisa akur dengan tokoh ibu, istri dari anaknya. Hal ini dikarenakan tokoh ibu tidak menyukai tokoh nenek yang gemar bergosip. Selanjutnya adalah tokoh ibu. Kutipan yang pertama, ibu cepat-cepat menggiring kami ke kamar. Dapat diartikan berdasarkan kutipan tersebut bahwa tokoh ibu ingin melindungi anak-anaknya dari gosip-gosip yang menyebabkan kemerosotan moral yang disampaikan oleh sang nenek. Kutipan kedua, maka ibuku berlari meninggalkan lantai ruang depan tempat kakinya berdiri dengan gemetar, dan ia memilih berada di kamar selama berjam-jam sampai waktu ayahku pulang, dan ia lekas berkata, "Tak lama lagi aku pasti akan gila." Di mana berdasarkan kutipan tersebut, tokoh ibu yang memiliki karakter memendam perasaan kesalnya kepada nenek dan lebih menghindarkan atau menghindarkan diri untuk berdiam diri. Kutipan yang ketiga, ia hanya ke rumah ibadah dan tak lagi terlibat kegiatan di luar kewajiban itu, kata ibuku. Aku memahami ibuku yang serba total dalam kehidupan ini. Berdasarkan kutipan 3 tersebut, digambarkan sosok yang religius dan perfeksionis, serta tidak suka bergosip. Selanjutnya adalah tokoh ayah. Kutipan pertama, kedua, dan ketiga merupakan kutipan yang menggambarkan di mana tokoh ayah ini yang kurang tegas menegur ibunya, juga sering menghindar dari masalah-masalah yang timbul. Kutipan pertama, aku tahu ayahku tidak akan pernah menentang ibunya sendiri.
Lelaki itu sepenuhnya di bawah kekuasaan nenekku. Kutipan kedua, ayahku jarang sekali melibatkan emosinya saat terjadi ketegangan antara nenek dan ibuku. Kutipan ketiga, selama adikku sakit, ketegangan antara nenek dan ibuku makin tinggi. Ayahku makin berlama-lama di toko atau di rumah temannya, atau ia akan girang sekali jika mendengar sebuah kabar kematian, dan ia akan melakukan tugasnya berkeliling mengumpulkan dana kesedihan. Selanjutnya adalah tokoh aku. Tokoh aku ini digambarkan sebagai anak yang berusia 13 tahun yang memiliki watak separuh dari ibunya dan separuh dari ayahnya. Bukti kutipan yang pertama, itu dosa. Kataku meniru ucapan ibuku dalam menanggapi sesuatu yang dianggap kotor dan menyimpang. Berdasarkan kutipan tersebut, tokoh aku meniru watak atau karakter ibunya karena memperingatkan jika adiknya melakukan hal yang salah. Bukti kutipan yang kedua, kami pura-pura sibuk dengan hidup masing-masing. Bila situasi meruncing, ayahku akan berkata, "Aku harus pergi ke toko lagi." Tidak mau ketinggalan, aku juga berkata, "Aku mesti mengerjakan tugas kelompok bersama teman-teman." Berdasarkan kutipan kedua tersebut, tokoh aku digambarkan memiliki watak dan karakter sama dengan ayahnya, di mana ia memilih menghindar dari konflik yang muncul. Selanjutnya adalah tokoh adik. Tokoh adik ini digambarkan sebagai anak yang berusia 9 tahun yang mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini dibuktikan dalam kutipan, adikku cengar-cengir dan tidak begitu tertarik atas hal-hal yang berbau spiritual. Kata ibuku, itu karena pengaruh nenekmu yang tidak pernah pergi ke rumah ibadah. Bukti kutipan yang selanjutnya, apa-apa yang dikatakan nenekku mematahkan keyakinan ibuku tentang dosa dan hukuman Tuhan atas adikku yang nakal itu. Adikku sudah tentu makin mengidolakan nenek dan nyaris tak ada orang yang ia sukai selain perempuan tua penggemar gosip itu. Dari kutipan 1 dan kutipan yang kedua, di mana tokoh adik ini menjadi seseorang yang nakal karena seolah-olah dibela oleh tokoh sang nenek. Latar tempat. Beranda rumah tetangga. Sebagai ketua klub gosip, nenek mengumpulkan mereka di beranda rumah salah seorang dari anggota klub dan mereka berbicara dengan setengah berbisik. Bila sedang membincangkan skandal orang-orang di sekitar tempat tinggal kami. Sekolah, adikku mengaku ia senang bila punya hal fantastis yang bisa diceritakan pada teman-temannya di sekolah. Rumah tetangga. Ia mendatangi pintu tetangga yang selalu tertutup karena alasan keamanan dan memanggil sebuah nama dan sebuah pintu dan sebuah nama lagi hingga terbentuk sebuah gerombolan kecil. Rumah tokoh aku. Aku kerap menangkap ibuku mengawasi nenekku bersama klub gosipnya dari celah jendela yang sengaja ia tutup. Dapur. Wajahnya diselimuti kebingungan. Buru-buru ia menghidupkan air kran, tangannya mengambil piring yang tergeletak di wastafel. Sebuah piring yang lupa dicuci oleh adikku sehabis makan, sesuai peraturan di rumah kami. Ruang depan dan kamar. Maka ibuku berlari meninggalkan lantai ruang depan, tempat kakinya berdiri dengan gemetar, dan ia memilih berada di kamar selama berjam-jam sampai waktu ayahku pulang. B. Latar waktu. Di pagi hari, setiap hari tepat pukul 9 pagi setelah menghabiskan segelas susu full cream, susu favoritnya sepanjang masa, dan 2 tangkup roti tawar tanpa selai, nenekku keluar rumah. Sore, kadang ia pulang sudah sore sekali, dan tak jarang mendapati ibuku sudah memasukkan semua pakaiannya ke dalam koper dan membicarakan tentang perpisahan. Di hari libur, bila kebetulan hari libur, aku kerap menangkap ibuku mengawasi nenekku bersama klub gosipnya dari celah jendela yang sengaja ia tutup. C. Latar suasana. Tegang. Selama adikku sakit, ketegangan antara nenek dan ibuku makin tinggi.
Prihatikan, adikku di usia 9 tahun 3 bulan ketahuan menyimpan gambar perempuan telanjang dalam saku celananya. Yang kedua, sasaran karya sastra. Yang pertama ada judul. Judul yang digunakan oleh Yeti AKA dalam cerpen ini adalah Ketua Klub Gosip. Judul ini relevan dengan isi karya sastra atau cerpen yang membahas tentang seorang nenek yang gemar mengumpulkan tetangganya untuk bergosip. Contoh kutipannya seperti ini. Dalam keluarga kami, nenekku orang yang paling senang memunguti cerita di luar dan membawanya pulang ke rumah. Ia senang berkumpul bersama perempuan-perempuan tua dan bergosip tentang kejadian yang berkembang di sekitar tempat tinggal kami. Kemudian ada yang kedua, yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Contoh kutipannya dalam cerpen ini. Aku yang ketika itu sudah berumur 13 dan adikku 9 tahun kerap tertegun mendengar kabar yang disampaikan nenek. Biasanya ibu cepat-cepat menggiring kami ke kamar. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ada gaya dan ton. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen karya Yeti AKA ini lugas, simple, dan langsung. Dan ton yang ditunjukkan seperti nada yang ringan dan sedikit humoris. Hal ini terlihat pada penggambaran gosip-gosip yang disampaikan oleh tokoh nenek. Kemudian yang keempat ada simbolisme. Simbol dalam cerpen ini dimunculkan melalui karakter yang ada. Karakter nenek yang menyimbolkan judul dan keseluruhan isi cerita. Simbolisme dalam cerpen ini berikut kutipannya. Sekonyong-konyong seperti hantu, nenekku sudah berdiri di pintu sambil berkata. Kemudian selanjutnya yaitu ada ironi. Ironi dalam cerpen ini adalah seorang ayah yang diharapkan bisa tegas, ternyata tidak melakukan itu dengan dalih tidak mau melawan ibunya. Nah, jadi cerpen yang berjudul Ketua Klub Gosip karya Yeti AKA ini terdapat dua tema dalam cerpen. Tema yang pertama ialah seorang nenek yang gemar bergosip, dan tema yang kedua adalah perselisihan antar anggota keluarga. Sekian paparan materi dan juga contoh analisis cerpen menggunakan teori struktural Robert Stanton dari kelompok 2. Apabila selama kami menyampaikan materi ada kata yang kurang berkenan di hati, saya atas nama kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.